Bab 509. Bertemu preman. Lee Daewon juga panik dan berteriak dengan marah. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Mendengar ini, Nathan tertawa. Apa tadi kamu tidak melihatnya? Baiklah, aku akan menunjukkannya lagi. Prak, Nathan menamparkan wajah Park Hae-jin lagi, membuat suara yang sangat nyaring. Hae-jin membengkak seperti kepala babi. Ish, hening. Semua orang melongo dengan mulut terbuka lebar hampir bisa dimasukkan sebutir telur. Terutama dua bersaudara Lee Dae-jung dan Lee Daewon tercengang. Ada orang memukul tuan muda di depan mereka. Apakah ini memprovokasi mereka? Kemana wajah mereka harus ditaruh? Bagaimana harus menjelaskan kepada Park Cheon-sik? Tidak bisa ditahan. Benar-benar tidak bisa ditahan lagi. Park Hae-jin semakin marah dan meraung. Bunuh mereka. Lee Dae-jung sudah tidak tahan lagi. Duar, dia segera menyerang. Jarak lebih dari 10 meter dicapai dalam sekejap mata. Sebuah tendangan samping diangkat tinggi dan mengarah kepala Nathan. Serangannya berat dan menimbulkan suara angin bersiul. Wisnu merasakan gelombang udara panas bertiup ke wajahnya. Seperti pisau telah menyayat pipinya. Rasa sakit yang membakar. Yang lebih menakutkan adalah Lee Dae-jung memancarkan aura pembunuh. Ini diasah dari medan perang. Ahli yang hebat. Wisnu dipaksa mundur beberapa langkah karena gelombang udara. Dia sedikit khawatir tentang Nathan. Tendangan samping ini bila terkena kepala, pasti mematikan. Tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Melihat tendangan samping Lee Dae-jung mengarah Nathan, dia bergerak. Ekspresi Lee Dae-jung berubah drastis. Sebuah hawa yang berbahaya menyerang. Duar, Nathan menyerang dengan satu tendangan. 10 kali lebih cepat dari Lee Dae-jung. Seperti senjata besar yang ditembakkan. Bang! Dengan tendangan di perut bagian bawah, Lee Dae-jung langsung terpelanting. Buk! Setelah jatuh ke tanah, wajah Lee Dae-jung pucat dan kesakitan. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa tendangan Nathan menyebabkan organ dalamnya mengalami kerusakan parah. Semua orang terkejut, apalagi Park Hae-jin dengan ekspresi tidak percaya. Bahkan seorang master seperti Lee Dae-jung bukanlah lawannya. Seberapa kuat Nathan ini? Mati. Melihat ini, Lee Daewon langsung bergerak. Dari sudut yang tanpa diduga, dia muncul di belakang Nathan. Sret. Sesuatu yang berkilau menyelinap keluar dari pergelangan ke tangannya. Itu adalah belati. Lee Daewon memegang belati dan menikam leher Nathan. Serangkaian trik sekaligus. Sempurna. Tanpa cacat. Lee Daewon dan Lee Dae-jung memang murid dari Lee Jae-suk. Yang satu menguasai makna mendalam dari Taekwondo. Dan yang lainnya menguasai teknik membunuh secara menyeluruh. Serangan Lee Daewon dikendalikan dengan sangat baik dalam hal kecepatan, kekuatan dan sudut. Ini adalah jurus pamungkas dari pengalaman yang dirangkum melalui ratusan pertempuran di medan perang. Sekali menyerang pasti mati. Gerakannya sederhana dan cepat, hingga membuat orang kebingungan. Wisnu dan Park Hae-jin, yang sangat dekat, merasakan udara dingin menjalar ke tubuh mereka. Rambut serta bulu mereka menusuk ke dalam, seperti jatuh dalam lembah es. Badan tidak bisa digerakkan. Seperti merasakan kematian. Wisnu sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya. Tidak berani melihat pemandangan di depannya. Kali ini Kak Nathan bertemu orang yang hebat. Serangan ini bila tidak bisa dihindari maka dia akan mati. Meskipun Park Hae-jin takut, dia lebih bersemangat. Dengan serangan ini, Nathan pasti akan mati. Belati itu semakin dekat ke leher Nathan dan Lee Daewon sangat bersemangat. Tusukannya saat ini akan membuat Nathan mati di tempat. Bab 510. Aku sendiri yang datang ke Anhemia. Senyum Lee Daewon tiba-tiba menghilang. Karena retinanya menjadi gelap. Belati di tangannya seolah tertancap di batu. Sama sekali tidak bisa bergerak maju. Setelah melihatnya dengan jelas, wajahnya penuh kengerian. Nathan ternyata menjepit belati di antara kedua jarinya. Dan kekuatan kedua jarinya sangat kuat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sejak kapan Anhemia memiliki orang seperti ini? Lebih kuat dari topan. Krak. Suara renyah terdengar. Mata Lee Daewon hampir mencuat keluar. Belatinya patah. Belati itu patah dengan dua jari. Maniak macam apa ini? Belati yang dia pakai adalah belati saat menjadi tim tempur khusus. Terbuat dari bahan khusus dari militer. Dapat dikatakan tidak terkalahkan.
Bahkan tidak bisa dipatahkan peluru. Tidak diduga sekarang dipatahkan dengan jari manusia. Bang! Sebelum dia bisa bereaksi, Nathan menendangnya hingga terpelanting. Lee Daewon menjerit kesakitan setelah mendarat. Puluhan tulangnya patah. Tendangan ini hampir menghabisinya. Terkejut. Sangat terkejut. Park Hae-jin hampir pingsan karena ketakutan. Maniak macam apa Nathan itu? Lee Dae-jung dan Lee Daewon bukan tandingannya. 200 orang di sekitarnya gemetar. Tidak ada yang berani melangkah maju. Dua orang ini saja gagal. Bila mereka maju pasti tidak ada gunanya. Nathan memandang Park Hae-jin dan bertanya, bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak mengemudi tanpa SIM? Ada. Sudah. Park Hae-jin telah kehilangan arogansinya dan mengangguk cepat. Lalu kenapa kamu tidak mendengarkan? Nathan bertanya. Aku. Park Hae-jin terbata-bata. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Karena kamu tidak bisa menganggur. Maka aku akan membantumu. Bang. Krak. Begitu kata-kata itu keluar. Nathan menendang kaki Park Hae-jin. Kakinya patah ditendang. Park Hae-jin menjerit histeris. Krak. 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 Nathan mematahkan kaki satu lagi dan kedua lengan Park Hae-jin. Park Hae-jin berguling dan berteriak kesakitan. Baru pada saat itulah Nathan menunjukkan senyum puas. Ya, kalau begitu kamu tidak bisa keluar lagi. Juga tidak bisa mengemudi tanpa SIM lagi. Bila nanti aku melihatmu mengemudi sekali lagi, aku akan membunuhmu. Iblis. Kamu adalah iblis. Untuk pertama kalinya, Park Hae-jin menemukan bahwa seseorang lebih maniak darinya. Wisnu juga tampak ketakutan. Kak Nathan adalah pria yang kejam. Ketika Nathan bergerak, 200 orang menatapnya dengan ngeri. Secara otomatis membuka jalan keluar untuknya. Ketika Yudas datang dan melihat pemandangan di depannya, dia tahu bahwa dia sudah berakhir. Tuan Park Hae-jin dilumpuhkan di wilayahnya. Ini adalah tanggung jawabnya. Apa yang kalian lakukan? Tidak berguna. Brengsek semua sampah. Prak. Yudas menamparkan kerumunan. Kak Yudas. Bukan kita yang tidak berguna. Tapi orang itu terlalu kuat. Bahkan Lee Dae-jung dan Lee Dae-won pun tidak bisa melawannya. Semua orang merasa sedih. Kenapa masih diam saja? Bawa ke rumah sakit. Yudas meraung. Park Hae-jin berkata dengan lemah. Tidak. Antar kami kembali ke South Mantis. Yudas hanya bisa membantu mengaturnya. Dia menelepon Park Cheon-sik dan menceritakan apa yang terjadi. Tuan Park, silakan hukum aku. Aku bersedia mati untuk meminta maaf. Yudas sudah bertekad untuk mati. Aku sudah tahu masalahnya. Tidak ada hubungannya denganmu. Bukan kamu yang bisa menyelesaikannya. Aku sendiri yang akan datang ke Anhemia. Park Cheon-sik berkata dengan dingin. Jantung Yudas berdetak kencang. Masalah menjadi lebih besar. Bersambung.